Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik saudara yang ada di gereja maupun juga yang live streaming, Shalom. Sangat bersyukur kita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa ada kasih, kemurahan dan anugerah serta hadirat Tuhan di setiap keberadaan kita. Ini waktu yang baik untuk kita bersyukur, kita datang membawa pujian dan pengagungan serta madah bakti kita. Mari percaya Tuhan bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita semua. Hari ini kita akan dilayani oleh Komisi Pria di dalam Gereja Kristen Nazaren Philadelphia yang berbatik-batik ini. Ya. Jadi sangat spesial karena kita akan dilayani secara khusus. Dan saya percaya kita semua akan diberkati dan dikuatkan dengan ibadah ini. Saya mengundang kita semua untuk berdiri, untuk kita berdoa memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Tuhan semesta alam yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan permulaan segala sesuatu. Tetapi juga Tuhan sang pemelihara. Tuhan yang mengatur alam semesta sehingga bisa bergerak sesuai dengan segala keteraturan dan juga fungsi yang ada. Dan kepadamulah kami datang, mengangkat pujian dan madah bakti kami, pengagungan kami. Kiranya Engkau dipuji, kiranya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Kami memulai ibadah kami dengan mengaku bahwa sumber pertolongan kami datang daripadamu saja Tuhan Allah semesta alam. Dan juga kami percaya Tuhan di tengah-tengah kami. Karena kami menguduskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putramu Yesus Kristus dan juga di dalam Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Selamat berbakti Bapak Ibu dan saudara semua. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali disatukan, dikumpulkan di rumah Tuhan, Gereja Kristen Nazaren Philadelphia. Tuhan sudah memberkati kita, menyertai kehidupan kita, dan saatnya di hari Minggu ini kita mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di dalam Wahyu 4 dituliskan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta dan yang hidup kekal selama-lamanya. Kita akan mulai ibadah kita dengan kita menaikkan bersama-sama pujian Suci, Suci, Suci.
Ibu Saudara, silahkan berikan salam kepada saudara-saudara kita yang ada di samping kanan, kiri, depan, belakang, supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain. Ibadah kita hangat, bersemangat. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Wahyu juga dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau yang menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara, jika kita saat ini ada seperti kita ada sekarang ini, semuanya oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan dan kehendak Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan sebagai sentral, pusat dari kehidupan kita, di mana kita terus menyembah dan memuliakan Tuhan di dalam segenap aspek kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pujian kita dengan pujian kemuliaan dan hormat. Dan silakan Bapak Ibu Saudara duduk, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama dengan penuh semangat. Hari Jumat kemarin, saya dan Komisi Musik Liturgi mengikuti kegiatan retret di Kulon Progo. Saya kaget jalannya, karena jalannya sangat ekstrim ya saya katakan. Saya takut kalau tidak bisa pulang lagi. Dan kalau saya disuruh ke Senen lagi, kelihatannya harus berpikir 2 kali ya. Haleluya. Tetapi luar biasa ketika saya mengikuti sesi pertama, di sana saya diingatkan bahwa sebagai manusia kita adalah pribadi yang masuk sosial. Dalam arti kita tidak dapat hidup hanya seorang diri. Ada satu kebutuhan yang mendasar
bagi kita sebagai manusia adalah untuk dikasihi dan juga mengasihi. Bapak Ibu Saudara, di gereja kita ada berbagai macam pelayanan kategorial, dan seperti yang Bapak Ibu saksikan saat ini, kita semua adalah kaum pria yang akan melayani di ibadah kita di sepanjang minggu ini. Dan di Pria Sejati itu kita punya kesempatan untuk saling menguatkan, saling memberi semangat. Ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh kaum pria, di mana menjadi kepala rumah tangga, dan kita di situ punya kebutuhan untuk saling menguatkan, saling mendorong. Dan Pria Sejati sesungguhnya ada singkatannya. Jadi sejati bukan selalu jadi idaman wanita, tetapi sejati di sini adalah setia menjadi pengikut Kristus sampai mati. Bahkan levelnya akan naik lagi. Tidak hanya sebagai pengikut, tetapi menjadi murid yang setia sampai mati. Dan itu menjadi slogan kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita tingkatkan hidup kita, tidak hanya menjadi sebagai pengikut, tetapi pengikut yang sejati, yang tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu pujian sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, menyiapkan hati kita, pikiran kita akan pujikan pujian Mulia Sembah Raja Mulia, kemudian di medley dengan segala pujian dan syukur. Dari surga datang
Terima kasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan saya persilahkan saudara-saudara juga mengangkat doa dan permohonan saudara. Apapun yang saudara ingin sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Tritunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang Maha Hadir. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bawa hati kami, hormat dan sembah bakti kepadamu Tuhan Maha Tinggi. Kepadamu kami rindu bersyukur bahwa Tuhan menyatakan kebaikan, penyertaan, pemeliharaan bagi kami sekalian. Sehingga hari-hari kami bisa kami lewati, apapun situasinya, kami dimampukan, kami dikuatkan. Dan bahkan hari ini kami bisa berhimpun bersama di rumah Tuhan. Untuk kami menyembah, beribadah, membawa hati, membawa pujian kami, madah bakti kami bagi Tuhan kami. Dan sungguh kesempatan sangat indah bahwa kali ini kami bisa datang dalam doa syafaat kami kepadamu. Tuhan Maha mendengar siapapun kami, dimanapun kami, bahasa apapun yang kami pakai, tidak ada yang Tuhan tidak mengerti. Karena itu Tuhan kami rindu. Engkau menjamah setiap kami yang ada di rumah Tuhan hari ini. Termasuk saudara kami yang mengikuti live streaming dimanapun mereka berada. Kasih berkat Tuhan atas semuanya. Bapak Surgawi, pada kesempatan ini kami mengangkat doa kami untuk bumi kami. Planet bumi yang besar ini. Yang sekarang dihuni lebih dari 8 miliar manusia. Tapi di sana sini ada kesusahan. Ada kelaparan, bahkan ada perang yang berkecamuk belum selesai di Ukraina. Dan di Timur Tengah, di Gaza, juga ketegangan antara Israel dan Iran. Yang mengkhawatirkan karena ketegangan seperti ini bisa mempengaruhi berbagai aspek hidup, baik politik, ekonomi, dan berbagai hal yang terkait. Apalagi kalau kami berpikir tentang isu nuklir. Betapa
mengerikannya, betapa jahatnya manusia. Kalau sampai nuklir diledakkan. Tuhan, kami doakan supaya situasi itu tidak terjadi. Doa kami supaya terjadi komunikasi dan negosiasi yang cerdas. Sehingga manusia bisa saling menjaga. Tenggang rasa, saling menghargai, menghormati. Hidup berdampingan dalam kerukunan. Dan bahkan saling tolong menolong. Doa kami supaya perang dan berbagai situasi yang menegangkan segera diatasi. Dan secara khusus kami juga doakan supaya perubahan iklim di bumi ini tidak membawa petaka kelaparan dan bencana-bencana. Berkatilah bumi kami. Kami juga doakan negeri tercinta negara kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia menjadi negeri yang aman, tentram, damai. Dan menjadi negeri yang diberkati Tuhan. Satu hal yang kami selalu doakan adalah supaya negeri kami bisa memberantas korupsi. Karena korupsi menjadi penyakit yang merajalela di mana-mana, di semua lini. Yang membuat Indonesia tertatih-tatih dan tetap terpuruk. Tuhan tolong supaya hukum ditegakkan dan keadilan diwujudkan. Pemerintah yang ada Tuhan pakai untuk menolong dan mengatasi berbagai situasi ini. Upaya-upaya pemerintah dalam membangun diberkati. Bapak terima kasih. Dan doa kami untuk gereja Tuhan. Berkatilah gerejamu, apapun denominasinya, dimanapun tempatnya. Tuhan pakai gereja sebagai satu-satunya institusi yang Tuhan Yesus dirikan di bumi. Supaya menjadi alat pembawa damai. Alat yang menerangi kegelapan. Dan kabar baik dikomunikasikan. Secara khusus kami doakan GKN internasional. 6 ketua umum, 6 regions. Dan ratusan ketua wilayah. Tuhan memberkati. Doa kami untuk GKN gereja kami, Tuhan menolong gereja kami supaya menjadi tempat di mana orang menemukan kasih persaudaraan dan menemukan pengajaran sabda Tuhan yang membuat kami mengenal Tuhan dan hidup dalam iman. Tuhan memberkati para majelis dan seluruh aktivis menjadi tim yang melayani Tuhan dengan segala kasih, komitmen dan kesungguhan. Bapak Surgawi, berbagai program pelayanan diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan kami doakan secara khusus yang hari ini mengalami pergumulan-pergumulan. Pasti juga yang hadir di sini maupun yang live streaming, ada yang punya beban berat. Tuhan memberi solusi jalan keluar. Tuhan memberi rahmat. Kami doakan anak-anak kami yang masih kecil kiranya bisa bertumbuh dan diberkati makin besar. Dan juga anak-anak kami yang harus mendapatkan tempat belajar. Masing-masing dengan jenjangnya. Anak-anak yang mau mendapatkan sekolah baru kiranya diberkati, dibuka jalan oleh Tuhan. Sekaligus juga papa mama diberkati supaya bisa membiayai anak-anaknya. Terus lanjut belajar demi masa depan. Pergumulan-pergumulan dihadapi keluarga-keluarga, mungkin ada keretakan, mungkin ada persoalan pekerjaan, keuangan. Dalam nama Yesus kami doakan Tuhan memberi rahmat dan jalan keluar. Secara khusus pada kesempatan ini kami doakan mereka yang sakit ya Tuhan Bapak Surgawi. Kami doakan Pak Amos Korputi. Tuhan Yesus beri rahmat anugerah-Mu makin sehat. Ibu Yuli Sutopo, Pak Budiono. Juga doa kami untuk Mas Agung. Tuhan Yesus berkati supaya makin sehat, makin kuat. Doa kami untuk Saudara Wira. Tuhan Yesus tolong supaya mujizat Tuhan terjadi. Juga kami doakan Ibu Krisman yang karena usia dan berbagai gangguan kesehatan sampai harus menjalani hemodialisis. Tuhan memberkati. Juga doa kami untuk Pak Bambang, untuk Mbak Tia. Tuhan Yesus tolong. Untuk Ibu Warto, untuk Oma Kismo yang karena usia dan berbaring berbulan-bulan. Kami doakan Ibu Maria Arsiati. Kami doakan Ibu Supriyanti di Wonogiri. Kami doakan juga anak Theo, Vero, Rosel dan Sian. Tuhan berkatilah anak-anak ini tumbuh dan menjadi kuat. Karena bagaimanapun juga mereka harus punya masa depan. Tuhan Yesus tolong. Ya Tuhan Bapak Surgawi, kami juga ingin doakan bersama-sama Ibu Lis, Ibu Kendra, Ibu Kian, Ibu Morwani, Ibu
Kusundari, juga Ibu Wagia. Tak lupa juga kami doakan Ibu Ati, Ibu Supriyanti, ibunda dari Pak Cangkong. Juga kami doakan bersama-sama Pak Suroto yang sekarang diopnam di rumah sakit karena tetanus. Tuhan tolong berkati. Pak Arif Minarno juga, Ibu Alin, Ibu Eni Suswati. Tolong mereka semua Tuhan Bapak Surgawi, dan pasti ada karena usia yang lanjut mengalami gangguan-gangguan. Tuhan Yesus tolong Pak Sukanto, Tuhan tolong Pak Sujarwo. Dan juga pasti ada yang lain yang mengalami pergumulan. Tuhan tolong berkat dan rahmat Tuhan bagi mereka. Tuhan Bapak Surgawi, pada kesempatan ini kami rindu mendengar sabda Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengarkannya. Menolong hamba-Mu yang menyampaikan. Dan akhirnya kami mengakhiri doa syafaat kami dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pak Tri dan teman-teman, terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, shalom. Juga yang mengikuti live streaming dimanapun Anda berada dari GKNF, saya sampaikan shalom dan selamat mengikuti ibadah pagi ini. Saudara sekalian, kita sekarang berada di minggu terakhir di bulan Juni. Itu berarti setengah tahun akan berlalu, dan seperti dimaklumi bahwa tema khotbah bulan ini adalah kita dipanggil untuk hidup kudus. Nah, sehubungan dengan itu maka saya mengambil teks seperti saudara perhatikan, baik renungan pagi atau khotbah saya selalu mengambil dari Kisah Rasul, karena Kisah Rasul itu berkait dengan kisah luar biasa tentang hadirnya gereja Tuhan di bumi. Dan ciri-cirinya mengagumkan. Hari ini saya ingin sampaikan tema karunia Allah tidak bisa dibeli. Dan intinya adalah supaya kita bisa belajar dan menjadi Kristen yang sejati. Kristen yang sejati. Dan Kristen tidak bisa dibeli. Saudaraku, teksnya diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 8 ayat 9 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri, yaitu Simon tukang sihir tadi, juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas orang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang.
Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu itu. Dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu itu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit. Dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon. Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan. Supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang kamu katakan itu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara yang kasih. Yang berbahagia kita semua yang mendengar dan mengindahkan sabda Tuhan. Saudaraku, teks yang kita baca itu terjadi di saat gereja belum lama lahir. Berkembang luar biasa, menakjubkan. Lalu akhirnya setelah itu datanglah apa yang namanya penganiayaan. Orang Kristen dianiaya. Dengan berbagai cara. Sehingga orang-orang Kristen itu tersebar. Menyelamatkan diri. Tapi mereka tidak tinggalkan iman. Mereka bahkan pergi dan tetap membawa nama Yesus dan memberitakan nama Yesus. Salah satu dari sekian banyak yang pergi itu adalah Filipus. Filipus itu salah satu dari ke-7 diakon yang dipilih. Dan Filipus kemudian pergi ke daerah namanya Samaria. Samaria itu sudah kalau di peta itu ada di utara, bagian utara Israel. Jadi Israel itu dulu satu dari selatan ke utara. Kemudian setelah Salomo, Raja Salomo, negeri itu pecah. Yang utara namanya Samaria, yang selatan namanya Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Dan kedua daerah ini berperang dan saling tidak bersahabat. Walaupun sebenarnya masih bersaudara. Alasannya karena Samaria itu menjadi negeri yang sudah bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga orang Yehuda merasa Samaria itu Yahudi KW. KW itu kualitas nomor 2. Tidak lagi murni. Yang luar biasa, firman Tuhan katakan, pergilah ya, sampai ke ujung bumi. Kalau sudah baca Kisah Rasul 1 ayat 8, menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan digenapi, akhirnya Filipus sampai ke Samaria, ke negeri bagian utara. Disambut luar biasa, saudaraku. Karena ini istimewa bagi orang Samaria yang sebenarnya selalu merasa minder terhadap orang Yehuda. Dan ini orang Yehuda yang datang dari Yerusalem. Dan seperti kita baca tadi, akhirnya banyak orang yang menyambut, percaya dan dibaptiskan. Salah satu yang dibaptis itu adalah Simon tukang sihir. Yang sudah lama menakjubkan masyarakat Samaria. Dia menjadi tukang sihir yang dikagumi. Bahkan disebut sebagai kuasa besar. Bayangkan zaman itu, saudaraku. Saya selalu katakan di zaman itu belum ada buku, belum ada tulis-menulis seperti biasa. Pada zaman itu kalau ada 100 orang, kalau ada 2 orang yang bisa baca tulis itu ajaib. Jadi sihir itu menjadi sesuatu yang mengagumkan. Dan ini Simon di sana. Tapi waktu Simon melihat Filipus yang memberitakan Injil dan tanda-tanda yang mengagumkan itu, dia bertobat. Nah, kisah Simon tukang sihir ini akan menjadi pelajaran kita. Supaya kita mengerti bahwa Kristen sejati adalah Kristen yang bukan diperoleh dengan dibeli. Kristen sejati melalui proses yang tidak mudah, yang harus diterima dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dari kisah yang kami baca tadi, saudaraku, saya ingin bicara 3 kebenaran. Kebenaran pertama, kenapa kita belajar tentang Simon si tukang sihir? Karena Simon itu salah mengerti tentang kekristenan. He misunderstood, salah mengerti tentang kekristenan. Saudaraku yang kasih, seperti yang kita baca tadi, Simon menjadi percaya, bahkan dibaptis,
Dan dia mengikuti Filipus. Mengikuti Filipus kemanapun dia pergi. Dia mengamati, dia mengagumi. Luar biasa Filipus ini. Bahkan dia takjub atas kuasa tanda-tanda itu, mujizat. Mujizat yang luar biasa. Dia begitu takjub. Dan saudaraku, bahkan dikatakan dia sangat antusias. Jadi Kristen yang sangat antusias, penuh gairah, penuh semangat, sangat aktif, bergerak, memberikan waktunya, memberikan tenaganya, kemanapun Filipus pergi, dia ikutnya. Sayangnya saudaraku, dia hanya bertobat secara akal budi. Karena kagum, karena terpukau. Dia kagum dan dia hanya berhenti di situ. Kekaguman yang ada itu membuat dia mengingini menjadi orang yang hebat. Seperti sebelumnya, lebih hebat dari sebelumnya. Kalau dikatakan tadi dia dikagumi oleh orang Samaria, dia ikut Tuhan sekarang, dia ingin supaya nanti seperti Filipus. Dan dia menjadi makin hebat dan makin dikagumi. Wah. Jadi saya pakai istilah, kekristenan adalah kekristenan yang hanya berhenti sampai pengertian dan kekaguman. Kristen yang hanya berhenti sampai di sini, plus hafal doa Bapa kami. Dan pengakuan iman rasuli. Itu Kristen yang salah mengerti. Kristen yang benar haruslah sebuah perubahan. Perubahan hidup. Kepercayaan Simon ini belum mengubah hidupnya menjadi manusia baru. Dia masih manusia duniawi. Mungkin KTP-nya sudah berganti. Simon agamanya Kristen. Kalau minggu ke gereja, aktif. Tapi kekristenannya belum mengubah hidupnya menjadi manusia baru. 2 Korintus 15, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang ingin cari untung, yang ingin dipuji, dihormati, harus ditinggalkan. Yang baru sudah datang. Kristen sejati, saudara, adalah sebuah perubahan. Mulai dari hati, karena hati itu pusat pikiran, perasaan dan kehendak kita, yang langsung berlanjut pada laku praktek hidup sehari-hari. Itu Kristen sejati. Simon salah mengerti. Simon hanya mengerti dan kagum. Tapi kekristenan tidak merubah hidupnya. Mungkin sama seperti gambar ini kira-kira. ini gambar pulang dari gereja. Keren, pakai jas lagi. Kalau di Amerika itu sudah si hari Minggu itu pakaian terbaik. Ya, mereka pakai Sunday dress, Sunday suit. Itu pakai jas. Pulang, mungkin dia habis jadi singer tadi di gereja. Habis jadi singer. Dasinya pun belum dicopot. Pulang mabuk di rumah. Dia lupa di kamarnya di belakang itu ada salibnya sudah di sana. Ini maksud saya saudaraku. Ini Kristen yang hanya berhenti di sini. Hanya pada konsep. Ada semangat antusias tetapi tidak merubah hati dan gaya hidup. Itu sebabnya saya bilang Simon salah mengerti tentang Kristenan. Dia pikir dibaptis dan semangat ikut Tuhan cukup. Ini yang namanya Kristen duniawi. Jadi jangan sampai kita salah mengerti. Mengikut Tuhan itu sebuah komitmen yang
kita terima, kita hayati, mengubah hati dan laku hidup kita sehari. Yang kedua, Simon salah motivasi. Jadi pertama, salah mengerti apa itu Kristen. Yang kedua, salah motivasi. Motivasi itu adalah sesuatu dalam hati kita yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu dan untuk mencapai sesuatu. Itu motivasi. Motivasi bisa baik atau bisa tidak baik. Dan ini motivasinya dia motivasi yang salah. Makanya saya bilang Simon salah motivasi. Dia mengikuti Filipus biar menjadi hebat. Ya. Biar menjadi terkenal. Karena memang dulu sudah terkenal. Kalau orang sudah biasa terkenal selalu ingin makin terkenal. Kan begitu saudara. Dia sudah biasa dikagumi oleh orang-orang Samaria. Saudara. Biar nanti makin dikagumi. Ini motivasinya. Dia tawarkan uang untuk mendapat kuasa supaya seperti para rasul yang berkunjung. Petrus dan Yohanes yang berkunjung ke Samaria tadi. Jadi setelah gereja di Yerusalem mendengar bahwa Samaria banyak orang berlalu, rasul-rasul mengutus 2 orang, Petrus dan Yohanes ke sana. Dan sampai di sana kemudian mereka doakan dan tumpang tangan. Dan yang luar biasa, orang-orang percaya di sana dipenuhi Roh Kudus. Simon tukang sihir itu makin terkagum-kagum. Andaikan aku bisa seperti itu. Tapi sekali lagi motivasinya salah. Karena itu dia tawarkan uang. Ini uang. Tolong aku diberi karunia itu. Supaya kalau aku numpangkan tangan kepada seorang, dia juga mendapat karunia Roh Kudus. Dan itu sebabnya saya katakan salah motivasi. Dia memberikan uang supaya dia besok bisa mendapat lebih banyak uang. Dia berikan uang supaya dia besok makin populer, kan begitu saudara. Sama seperti rasul-rasul. Ya saya selalu gambarkan seperti gambar ini. Saudara. Anggota DPR ini bukan pengorbanan. Saudara. Ini bukan sedekah. Ini adalah investasi. Besok supaya dapat lebih banyak. Dan saudaraku, Simon lakukan itu. Makanya dalam bahasa Inggris itu ada istilah simony. Simony itu adalah praktek suap. Yang pertama kali ditemukan dalam kitab itu Simon dalam Perjanjian Baru. Sehingga praktek suap dalam bahasa Inggris itu menjadi simony. Simony, orang yang praktekkan suap. Dan suap, saudaraku, dilarang oleh kitab suci. Di dalam Ulangan 16 ayat 19 dikatakan di sana, suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Orang bijaksana buta matanya. Dan memutarbalikkan kata-kata orang benar. Orang yang benar, kata-katanya diputarbalikkan menjadi tidak benar. Yang salah dibetulkan, yang betul disalahkan. Ini itu yang terjadi. Yang paling heboh itu di Indonesia ini sangat biasa. Tapi ada seorang terdakwa di Jawa Timur itu yang ibunya menyuap sekian ratus M supaya anaknya dilepaskan. Dan saudara, karena itu saya selalu katakan begini saudara, hati-hati. Hati-hati jangan sampai saudara saya menjadi Kristen dengan salah motivasi. Menjadi Kristen biar kaya. Dan ada pendeta-pendeta yang begitu. Baru saja saya baca di WA itu, tinggalkan gerejamu kalau pendetanya hidup bermewah-mewah. Ada kenalan saya saudara yang sekarang di penjara, minta maaf. Itu dia tampil di di internet, judulnya itu Pastor Style. Yang pakai ikat pinggang, harganya 25 juta. Arlojinya enggak mahal-mahal, cuman 1,5 M. Ini Pak Bako dapat 2 M sebulan ini. Maksudnya cukup 2 minggu. Tapi dia arlojinya 1,5 M.
harus kelihatan. Ini ROG saya $50, sudah 14 tahun. Ini jelek-jelek dibeli di Amerika ini, makanya saya tidak ganti-ganti. Saudaraku, kalau Tuhan memberkati saudara dan saya menjadi kaya, puji Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saudara dan saya punya kedudukan, puji Tuhan. Tapi jangan pernah menjadi Kristen supaya sukses, supaya kaya. Mengapa saudaraku? Karena itu salah motivasi. Salah motivasi akan menjerumuskan kita kepada kebodohan. Ingatlah, saudaraku, yang namanya teologi kemakmuran itu yang mengajar begitu. Ikut Tuhan harus kaya. Ikut Tuhan pasti sukses. Jadi kepala tidak akan pernah jadi ekor. Saudaraku, ingatlah bahwa 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Itu artinya kita tidak boleh pegang uang, tidak boleh tinggal uang. Bukan, tapi jangan sampai mencintai uang. Jangan sampai kita menjadi hamba uang. Karena hamba uang. Uang itu kalau kita jadikan Tuhan menjadi jahat kepada kita. Dan melakukan hal yang jahat dan egois. Saya punya gambar lagi. Ini gambar Kejagung pamerkan uang 11 triliun. Itu saudaraku, itu bukan apa itu tangga, saudara. Itu adalah tumpuan uang. Jumlahnya 11 triliun. Mengapa? Mengapa orang sampai serakah? Ada hakim agung yang pernah saya ceritakan. Di rumahnya ada 90 sekian miliar plus 5 kilogram emas batangan. Untuk apa? Gitu. Tapi saudaraku, itulah egoisme. Kalau orang punya motivasi salah, akan terjerumus pada kesalahan. Termasuk seperti Simon, tukang sihir ini. Karena itu saudaraku, menjadi Kristen tidak boleh salah paham tentang Kristenan. Menjadi Kristen tidak boleh salah motivasi. Carilah Tuhan, kasihilah Tuhan, ikutlah Tuhan, layanilah Tuhan. Oh, itu motivasi yang betul. Saya mengajar kelas kependetaan di Sekolah Tinggi Teologi. Dan saya selalu bilang, kalau mau menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan. Jangan pernah ingin kaya. Karena kau akan kecewa dan frustrasi. Percaya Tuhan pelihara. Tidak kaya tidak apa-apa. Sebab banyak orang kaya tidak bahagia. Kalau ingin kaya mendingan jadi Pak Oga di Jalan Solo. Saya satu kali menunggu tamu saya. Tamu saya naik bis. Dan dia bilang, saya sudah di Solo Pak, on the way ke Jogja. Dan saya suruh turun di depan KR, Jalan Solo, dekat rumah saya. Tapi rupanya bis itu, bis odong-odong. Yang berarti di Kertasura di mana gitu. Jadi saya nunggu di situ 40 menit. Bis itu. Selama 40 menit saya tunggu di seberang putaran itu. Dan pas hari itu sangat ramai. Saya nunggu di situ. Dan sambil menunggu saya amati Pak Oga. Hampir semua mobil itu kasih uang. Tak amati itu. Saya bilang kalau satu mobil kasih 2.000. Dan ada yang kasih 5.000 loh. Saya lihat ada yang kasih 5.000. Ya. Selama 40 menit itu. Tidak kurang 100.000. 40 menit tidak kurang 100.000. Kuli bangunan 80.000. Mulai jam 8 sampai jam 3. Ini cuma modal bendera. Saudara, karena itu saya bilang kalau ingin jadi hamba Tuhan, jangan pernah ingin menjadi kaya. Percaya pemeliharaan Tuhan. Karena motivasi yang salah menjerumuskan kita kepada hidup yang salah.
Menjadi Kristen, saudara, jangan salah paham tentang Kristenan, jangan salah motivasi. Karena kalau kita salah mengerti dan salah motivasi, kita akan menjadi sesat hati. Ini poin saya yang ketiga. Simon sesat hati. Karena salah mengerti, salah motivasi, maka hatinya bengkok, tidak lurus di hadapan Allah. Sedangkan orang yang ikut Tuhan itu harus dengan hati yang lurus. Saya selalu katakan kalau jadi Kristen, siapa bilang jadi Kristen kok penak percaya Yesus selamat. Tapi percaya Yesus ngaku dosa, merendahkan diri itu yang paling tidak mudah, paling sulit. Karena itu harus dengan hati yang lurus, jangan hatinya bengkok. Dikatakan oleh Petrus, hatinya seperti empedu yang pahit. Seperti racun. Yang akhirnya hati yang pahit, hati yang egois membuat dia punya niat jahat. Dan hatinya terjerat kepada kejahatan. Makanya kalau mengikut Tuhan itu harus menyerahkan hidupnya. Diserahkan, Tuhan ubah hatinya. Sehingga kita menjadi manusia baru dalam Kristus. Harus dibersihkan hatinya. Dibersihkan salah mengertinya, dibersihkan salah motivasinya. Sudah punya HP atau laptop yang kena virus? Nah ini perlu ini, saudara. Gambar itu sangat familiar di HP kita. Supaya HP kita tidak lelet. Dibersihkan. Hati kita juga, saudaraku, perlu dibersihkan. Roh Kudus membersihkan hati kita. Supaya hati kita menjadi hati yang murni dan tidak bengkok. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini menjadi Kristen sejati. Itu adalah anak-anak Allah. Hanya terjadi kalau hatinya suci. Dan hati yang suci akan menampilkan laku hidup yang suci. Saudaraku, pikirnya kasih karunia Allah bisa dibeli. Karunia Allah diberikan kepada hati yang dan motivasi yang benar. Kepada karakter yang tulus. Bukan kepada yang bisa membayar. Karunia Allah diberikan kepada hati dan motivasi yang benar. Dan karakter yang tulus. Hati yang mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 15, 16. Jika engkau mengasihi aku, engkau menuruti firmanku. Kasih menuruti firmanku. Dan aku akan minta kepada Bapa dan dia akan berikan kepadamu Roh Kudus. Dunia tidak bisa menerimanya. Karena dunia tidak mengenal dia. Jadi saudaraku, Roh Kudus yang hadir, yang memampukan kita supaya kita menjadi umat yang kudus. Kristen sejati. Dan itu hanya terjadi kalau Roh Kudus hidup di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa hidup kudus, benar dan tegar. Sehingga saudaraku, kesimpulan dari khotbah saya adalah menjadi Kristen sejati. Tidak boleh salah mengerti tentang Kristenan, tidak boleh salah motivasi menjadi Kristen. Dan kalau keduanya itu dibersihkan, maka kita tidak akan pernah sesat hati. Tapi menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita menjadi persembahan yang berkenan kepadanya. Semoga ini kehendak Tuhan yang akan terjadi di dalam hidup kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami dinasihati supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa artinya menjadi Kristen sejati. Bukan salah mengerti, bukan salah motivasi, bukan sesat hati. Tapi kami menjadi umat yang sungguh-sungguh bertobat percaya dan punya interrelasi hubungan indah dengan Tuhan dalam kasih dan ketaatan. Tuhan berkati kami semua. Dan sekarang waktunya kami rindu memberi persembahan kami. Berkati persembahan kami, berkati hidup kami. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
yang terkasih, jemaat yang terkasih, tiba waktunya kita mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan kami akan mengiringi dengan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the
Puji Tuhan, luar biasa nyanyiannya ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, izinkan saya akan membacakan kegiatan kita, aktivitas kita seminggu ke depan. Kita mengucapkan terima kasih pada Pak Hartoyo yang telah membawakan firman hari ini. Sungguh kita semua diberkati, amin. Terima kasih juga tim musik, tim WL, ibadah semua ya, FMM, Aser, Pak Tri dan singer semua. Terima kasih kita bisa menikmati ibadah kita pada hari Minggu ini. Apakah ada yang pertama kali datang beribadah bersama kita di hari ini, pagi ini ada? Saya undang untuk berdiri di tempat untuk kami mengenal Bapak Ibu. Adakah? Ada? Oke, nggak ada ya. Berarti ini semua jemaat yang setia di gereja kita. Saya akan bacakan kegiatan kita. Yang pertama adalah ibadah kita, jadwal seperti biasa. Yang pertama jam 7 pagi, kedua jam 9. Ibadah ketiga 16.30, yang keempat 18.30. Yang kedua dan keempat yang jam 9 dan 18.30 kita bisa ikuti juga secara live streaming. Yang berikut adalah persembahan. Kita bisa memberikan melalui Bank BCA transfer rekening, Bank BNI juga. Atau bisa juga kita sampaikan melalui persembahan yang tadi diedarkan. Atau juga di scan barcode yang ada di depan Ibu, di kursi. Kami juga masih mengharapkan dukungan dana dari Bapak Ibu sekalian, doa juga untuk pembangunan gereja kita. Di belakang sudah semakin jadi semakin baik ya, kalian Bapak Ibu bisa melihat. Dan kita juga rencana kalau di belakang sudah selesai, ruang ibadah kita ini juga akan kita rubah juga ya, supaya bisa menampung lebih baik. Kadang-kadang kalau ada acara kita udah penuh sampai ibadah di luar. Jadi hari ini Tuhan juga mengetuk hati saudara semua untuk terlibat dalam pembangunan. Dapat disampaikan melalui rekening transfer BCA dan Mandiri yang tertera di layar. Sekolah minggu seperti biasa hari Minggu jam 7 di belakang ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya ponakan, anak-anak silahkan dibawa sejak dini mengenal Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan ya. Persekutuan Dewasa Muda, ini judulnya apa? Deep Talk with Dimut. Waduh, kayaknya selama ini kita nggak dalam ya, sekarang kita mau deep sekarang. Bersama pembicara adalah Pak Bakoh ya? Oh bukan, nggak ada di situ. Hah? Oh iya, oke. Hari Selasa. Yang berikut adalah persekutuan wanita, hari Kamis tanggal 3 Juli. Sudahkah Anda mengenal Yesus secara nyata dan pribadi? Mungkin ini bukan buat ibu-ibu aja, buat kita semua juga ya. Apakah kita sudah mengenal Yesus seperti yang Pak Har tadi bilang? Apakah kita setelah menerima Yesus ada perubahan dalam hidup kita? Hari Kamis jam 17, silakan para ibu-ibu datang, wanita, bukan ibu-ibu aja, sorry. Pembicara adalah Ibu Retno Harnoto, MC Budamar. Persekutuan Phil, Spiritual Recharge, baterai hati lagi low, wah ayo kita cas baterainya. Supaya kita bersemangat kembali di dalam Tuhan. Jam 18, hari Kamis tanggal 3 Juli. Di ruangan gereja ini ya. Berikut persekutuan klaster untuk klaster Jetis jam 18.30 tanggal 4 Juli hari Jumat bertempat di kediaman Bapak Safei. Ya, silakan datang klaster Jetis, jangan lupa hari Jumat jam 18.30. Ini dia maksud saya tadi. Pembicaranya adalah Bapak Pendeta Bakoh Jatmiko. Pelayanan doa ada 3 doa yang Adi Yuso itu setiap hari. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa silahkan disampaikan kepada Adi Yuso. Biar kita bisa doakan setiap hari. Juga ada kita doa misi, MNI berdoa setiap hari. Itu diberikan setiap hari jam 18 di grup WhatsApp ya. Dan doa pagi hari Sabtu. Setiap hari Sabtu di belakang di aula jam 6 setiap hari Sabtu. Monggo silakan Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama kita datang hari Sabtu jam 6. Demikian kita akan menyaksikan video berikut.
Shalom, apa kabar kaum muda Nazaren Jawa Bali? Harapan kita semua dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Di Gereja Kristen Nazaren, keberadaan kaum muda sangat penting sebagai tiang dan generasi penerus bagi gereja lokal, daerah koordinasi, dan wilayah Jawa Bali. Melihat esensial ini, PPNI Jawa Bali mewadahi dengan menyelenggarakan Leaders Camp bagi setiap leader kaum muda di Jawa Bali. Leaders Camp ini mengusung tema yaitu Impactful Leader yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2025 berlokasi di Bukit Perkemahan Indraprasta, Boyolali dengan kontribusi peserta 125.000. Kerinduan kami, setiap gereja lokal dapat mengutus para kaum muda yang memiliki potensi sebagai leader di masa depan. Leader saatnya membuat perubahan, mengekspresikan perubahan dengan diinspirasi, dimotivasi, dan ditransformasi. Bidugo, sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudari-saudari, jemaat semuanya. Saya sebagai perwakilan panitia dari Leader Camp ingin menginformasikan bahwa kami akan melaksanakan Leader Camp di tahun ini pada tanggal 3 sampai 5 Juli di hari Kamis sampai Sabtu. Acara tersebut seperti yang tadi melalui video yang telah ditonton akan dilaksanakan pada di Boyolali. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu, saudari-saudari, jemaat semuanya agar acara ini dapat berjalan secara lancar dan juga dapat menjadi berkat bagi seluruh peserta yang mengikutinya. Sekian sepenggal warta yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi tidak? Selamat pagi, morning. Hari ini kita mau berangkat retret ke Kulon Progo. Kita sampai deh. Sugeng rawuh ning omah watu bejo. halo semuanya, selamat datang di Retreat KML dan juga FMM. Jadi hari ini kita akan ada sesi-sesi dan juga barbecue di malam nanti seperti ini.
Ya, itu adalah video dari kegiatan retreat para tim ibadah, yaitu KML dan FMM ya. Kita dikuatkan kembali, dibekali lagi ya, retreat biar refresh lagi kita semua. Bapak Ibu terakhir, warta kita adalah YouTube, Renungan Harian bisa Bapak Ibu ikuti sekalian melalui channel YouTube @GKN Babarsari. Mari kita mulai hari kita dengan firman Tuhan. Demikian firman warta kita, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara semua, baik yang beribadah maupun juga yang sudah melayani. Wah, luar biasa. Begitu padat, khususnya 1 bulan ini kegiatan di gereja kita. Dan belum berakhir nampaknya, karena minggu depan ini juga banyak kegiatan. Hari Selasa sampai dengan hari Kamis, para gembala akan retreat bersama dengan keluarga di salah satu tempat di Jawa Tengah. Jadi mohon didoakan juga. Lalu kemudian disambung dengan retreat para pemuda. Jadi begitu padat kegiatan kita, tapi Tuhan akan menolong kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara semua dan juga yang sudah melayani di kesempatan hari ini. Kiranya kasih kekuatan daripada Tuhan atas kita semua di pekan yang baru yang akan kita jalani. Mari kita berdiri Bapak Ibu dan saudara semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelum berdoa kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih, rahmat dan pertolongan yang Tuhan limpahkan di dalam ibadah ini, sehingga ibadah kami berjalan dengan baik dari awal hingga di penghujungnya. Kami berdoa kiranya Tuhan bersuka atas ibadah ini. Dan ini waktunya kami akan kembali kepada medan juang dan medan lain kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus dipermuliakan melalui hidup kami. Hidup yang menjadi Kristen sejati. Bukan hanya pengakuan di bibir, bukan hanya pengetahuan di akal kami, tetapi hidup yang sungguh-sungguh kami terjemahkan merupakan intisari kebenaran, kasih, kekudusan dalam keseharian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami undur, kami rindu menerima berkat dan anugerah yang daripada Engkau. Mari jemaat yang terkasih, arahkan hati dan sebelum pulang, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa yang rahmani dan rahimi, cinta, kasih dan sayang dalam Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, dan juga penyertaan di dalam Roh Kudus Sang Parakletos, penghibur yang sejati itu, biarlah memberkati saudara, menolong saudara dari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita hampir selesai dan kita akan kembali ke medan juang kita masing-masing dengan penuh semangat, penuh sukacita. Pujian penutup, Maju Laskar Kristus. Yang memimpin
sungguh dan tetap. Hidup salib Yesus sungguh dan tetap. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan mengambil saat teduh sejenak sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan ruangan gereja. Gembala Sidang dan Majelis Gereja Kristen Nazaren Philadelphia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara di ibadah yang kedua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.